Halo para pencari cuan, selamat welcome di channel Dapur Saham Indonesia. Channel yang akan membawa lo semua sadar akan kenyataan di bursa saham. Salah satu ungkapan populer di Wall Street, persingkat kerugian kamu dan biarkan pemenang berlari. Dengan demikian kamu akan menang banyak, rugi kecil dan cuan. Ungkapan cut your losses short and let your winner run muncul dari pernyataan Jesse Livermore, salah seorang legenda day trader Amerika. I did precisely the wrong thing. The cotton saw me a loss and I kept it. The wheat saw me a profit and I sold it out. Of all the speculative blunders, there are few greater than trying to average a losing game. Always sell what you saw you a loss and keep what saw you a profit. Demikian pernyataan lengkap dari Jesse Livermore. Saya, kata Livermore, justru melakukan hal yang salah. Kapas menunjukkan kerugian dan saya menyimpannya. Gandum menunjukkan saya untung dan saya menjualnya. Dari semua kesalahan spekulatif, hanya ada sedikit orang yang mau masuk terus dalam permainan yang kalah. Selalu jual apa yang menunjukkan kerugian dan simpan apa yang menunjukkan keuntungan. Sehebat apapun pedagang saham tidak bisa menghindari kerugian, tetapi ia bisa mengurangi kerugian. Gue ulangin ya, lo nggak bisa terhindar dari kerugian, tapi bisa ngurangin kerugian. Karenanya banyak orang menyebut seni memotong kerugian, the art of cut loss. Lo nggak akan ragu cut loss kalau lo paham ilusi-ilusi palsu dalam pasar saham. Setidaknya ada 4 ilusi di pasar saham. Pertama, ilusi palsu belum mengalami kerugian. Kita belum akan benar-benar rugi sebelum saham yang harganya turun benar-benar dijual. Ini salah satu ilusi yang paling populer. Lo nggak akan pernah bisa jual saham lo jika nggak ada lagi yang mau beli atau perusahaannya bangkrut. Kedua, ilusi harapan palsu. Semua saham yang turun suatu saat akan naik. Tidak semua saham akan memantul naik setelah harganya turun. Kenyataannya tidak sedikit saham yang tidak pernah lagi kembali ke harga tingginya dan malah terus turun hingga pilot atau bangkrut. 3. Ilusi titik impas. Tidak sedikit yang mengalami ilusi harga impas. Jika turun 50%, maka akan kembali ke harga semula setelah naik lagi 50%. Pikiran ini sangat keliru. Saham yang turun 50% harus naik 100% untuk kembali ke jumlah semula. Saham yang turun 50% dari Rp100 menjadi Rp50, maka untuk naik kembali ke harga 100, saham ini harus naik lagi 100%. Nih gue kasih tabelnya ya. Jika turun 10%, maka bisa impas kalau dia naik 11%. Jika turun 15%, bisa impas kalau harga sahamnya bisa naik 18%. Demikian juga kalau harga saham kita turun 20%, maka untuk sampai ke titik impas, saham itu harus naik 25% dan seterusnya. 4. Ilusi indah pada waktunya. Saat portofolio saham naik, justru akun sekuritas sering dilihat. Tapi jika sahamnya banyak turun, nggak sedikit pedagang malah mengabaikan atau bahkan tidak membuka akun sekuritasnya dalam waktu yang lama. Bener nggak? Lo tahu nggak data di Amerika Serikat saat gelembung perumahan housing bubble meledak pada tahun 2007, lalu saham mulai turun tajam, banyak orang justru tidak berbuat sesuatu dan enggak menjual sahamnya sampai nilai kepemilikan portofolio mereka turun sebanyak 50% hingga 60%. Kenyataan yang terjadi, banyak orang kehilangan semuanya karena perusahaan jatuh bangkrut. Pertanyaannya, bagaimana menentukan cut loss? Pedagang saham kebanyakan memakai analisis teknikal. Asumsi umum, jika harga sudah jatuh ke harga support, maka risiko akan mengalami tambahan kerugian akan lebih besar. Namun setiap pedagang dapat berbeda-beda. Ada yang membatasi turun minus 3%,
10%, ada yang membatasi 5% atau angka lainnya. Nah, angka itu diperoleh dari perhitungan risk reward ratio. Pernah dengar? Rasio risiko imbalan adalah ukuran yang digunakan oleh pedagang saham selama perdagangan untuk mengetahui potensi kerugian mereka sehubungan dengan potensi keuntungan dari perdagangan. Begini maksudnya, rasio ini digunakan untuk mengelola risiko dan modal secara efektif kalau mau lama bertahan di pasar saham. Ambil contoh, rasio risiko imbalan 1:4. Maka seorang pedagang saham bersedia mengambil risiko 1 juta rupiah untuk keuntungan sebesar 4 juta rupiah dan bahkan lebih. Nah, ini yang menjelaskan gue memilih saham-saham yang masuk dalam IDX High Dividend 20 karena perbandingan risiko dengan imbalannya sangat sepadan. Sekian dulu video kita kali ini, mudah-mudahan dikit-dikit ada manfaatnya. Terima kasih ya udah nonton channel Dapur Saham Indonesia.